Hai YouTube, di video kali ini aku mau membahas tentang pecah pola pembuatan gamis ya. Yang pertama yaitu gamis dengan potongan pinggang dan yang kedua yaitu gamis tanpa potongan pinggang. Di video kali ini aku akan menjelaskan sedetail mungkin yang aku bisa, apa-apa aja yang perlu kalian perhatikan dan bagaimana sih sebenarnya cara pembuatan gamis itu. Ayo kita cek tutorial lengkapnya berikut ini ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang pola dasar baju gamis ya. Nah, sebenarnya gak ada yang spesial dari pembuatan baju gamis ini, karena memang kita pakai pola dasar aja. Ini pola dasar yang kita buat kemarin ya. Ini sama aja, pola dasar depan dan belakang. Yang membedakan hanya panjang roknya aja. Ya, hanya panjang roknya aja yang beda. Panjangnya lebih panjang gitu kan. Nah, ada yang tanya kemarin di rumus itu bagian titik B ini harusnya kan turun 2 cm. Kenapa nggak turun, Mbak? Kok malah turunnya di bagian panggulnya, di bagian sini ya kan, kayak di pola ini. Titik B kan di sini. Harusnya kan turun 2 cm di sini. Kenapa turunnya malah di sini, di bawah sini, Mbak? Nah, jadi gini. Penurunan 2 cm untuk titik B ini atau yang seperti di gambar ini ya, ini kan seharusnya seperti ini. Itu gunanya untuk memberi ruang di bagian depan seorang wanita. Itu kan kita punya payudara ya. Badan kita itu kan nggak rata gitu kan. Jadi penambahan 2 cm ini itu agar nanti kalau kita bikin baju, bagian depannya itu kalau dipakai itu bisa sejajar dengan bagian pinggang. Jadinya nggak jumbat ke atas gitu loh. Fungsinya cuma itu aja sih. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin baju panjangnya itu misalnya ini turun ya, misalnya kita turun panjangnya, kita bikin panjangnya segini. Nah, kalau memang di sini nanti garisnya panjang yang kita kehendaki, maka titik B ini yang diturunkan 2 cm tadi digeser turunnya ke sini gitu. Jadi tergantung dari panjang baju yang kalian inginkan. Semakin panjang ya ini nantinya semakin ke bawah, jadinya seperti itu ya. Jadi ini fleksibel, bisa pindah-pindah yang 2 cm ini. Ini ya, bisa pindah berdasarkan panjang baju yang kalian inginkan. Jadi seperti itu, nggak harus di sini. Ini kan tadinya pola dasar aja, gitu kan. Kalau misalnya nanti mau bikin blus panjangnya panggulnya ada di sini. Ya ini diturunkan 2 cm-nya di sini. Gitu, bikin garis lurus di sini, lalu di garis serong, bukan serong, kayak melengkung gitu ya, seperti ini. Turun, jadi kayak diduplikat gitu loh, dikopi, diturunkan ke sini gitu. Seterusnya menurut panjang yang kalian inginkan gitu. Jadi seperti itu, semoga bisa menjawab kebingungan yang aku ciptakan di videoku sebelumnya. Oke. Jadi untuk gamis ini ya, kalau mau bikin gamis itu kan gamis biasanya ada yang ada yang dipotong di bagian pinggangnya potongan, ada juga yang bagian pinggangnya itu terusan ya. Kalau terusan sih polanya sama aja kayak yang aku share di video sebelumnya tentang pembuatan pola dasar itu ya, sampai di garis panggul itu tinggal ditambahin aja panjangnya sepanjang rok yang kalian inginkan gitu. Nah, di sini yang mau aku jelaskan yaitu pola dasar gamis yang memiliki potongan di bagian pinggang. Nah, gimana tuh cara bikin polanya? Caranya gini, itu namanya pecah pola. Jadi sebagai seorang penjahit, sebelum kita menjahit itu sebaiknya kita menganalisa modelnya terlebih dahulu. Misalnya kita diberi model gamis yang memiliki potongan di pinggang. Nah, itu kita sudah harus tahu gimana nih nanti cara bikin pecah polanya gitu. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya mengenai pecah pola gamis, khususnya untuk gamis yang memiliki potongan di bagian pinggang. Jadi begini teman-teman, kalau kita punya model gamis yang dipotong di bagian pinggang, pertama yang perlu kita tahu yaitu potongan pinggang tersebut pas di garis pinggang atau modelnya itu naik di atas garis pinggang atau di bawah payudara turun sedikit. Kalau memang garis pinggang tersebut di modelnya itu memang dipotong pas di bagian pinggang ya, berarti kita nggak perlu merubah garis pinggangnya. Jadi tetap pakai pola dasar bagian atas itu aja. Tapi kalau memang potongan pinggangnya itu naik ya kita harus rubah dulu, kita naikkan garis pinggangnya ya. Nah, sekarang kalau memang modelnya itu pas di pinggang ya kita tinggal pakai pola dasar
yang sudah aku jelasin di videoku yang sebelumnya itu ya, persis itu sudah, cuman kita tambah 2 cm aja. Setelah titik B itu diturunkan 2 cm, lalu kita buat garis melengkung ya. Nah, lalu garis tersebut yang nantinya akan kita potong. Nah, untuk kupnatnya langsung saja kita teruskan garisnya ya, sampai ketemu di garis yang melengkung itu tadi. Kemudian untuk bagian rok atau bawahannya itu ya, polanya terpisah. Nanti tergantung sama modelnya, kalian mau pakai bawahan model apa. Bisa pakai rok kerut, bisa pakai rok lingkaran, setengah lingkaran, atau bisa pakai rok lipit atau lipit hadap. Itu terserah nanti, tergantung sama modelnya. Atau juga bisa kalian pakai model rok A ya. Nanti aku jelasin di belakang bagaimana cara membuat gamis dengan model rok A. Itu lebih gampang lagi. Jadi polanya ya begitu aja. Dipotong bagian yang garis melengkung itu tadi ya, bagian depan, begitu juga dengan bagian belakang. Itu titik B nya bisa diturunkan 1,5 juga nggak apa-apa. Mau disamakan 2 cm juga nggak masalah. Dipotong itu, kemudian bikin pola terpisah untuk bawahannya. Udah selesai. Nah, hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rok atau bawahannya yaitu adalah lingkar pinggang yang akan kita buat untuk pola roknya nanti ya. Nah, pola dasar bagian badan ini ya, nanti kalau kita sudah longgarkan, pastinya kan lingkar pinggangnya kita itu lebih lebar lagi, lebih besar ya. Nah, lingkar pinggang yang kita pakai untuk pola rok bagian bawah itu bukan lingkar pinggang asli kita, tapi lingkar pinggang di pola yang sudah ditambah dengan kelonggaran itu. Jadi kita beri kelonggaran dulu di pola dasarnya, yaitu dikeluarkan 1 cm, kemudian kerung lengannya diturunkan 1 cm, lalu garis lengkung bawah itu yang di pinggang kita landaikan ya, dibuat cantik lah garisnya. Jadi pinggang yang dipakai nanti di pola rok itu yang ini ya, yang ada di pola ini yang sudah dikasih kelonggaran ini. Jadi kalian ukur nih dari sini stop di sini, lalu yang ini nggak usah diukur karena kupnat kan dijahit nantinya kan. Ini dari sini ke sini stop, langsung ke sini ditambah ke sini ke sini, dan begitu juga dengan pola yang bagian belakang dikasih kelonggaran dulu deh. Kemudian ya garis pinggangnya dilandaikan dulu, kemudian diukur pinggangnya, kupnatnya nggak usah dihitung ya. Oke, jadi nanti garis pinggang untuk bagian bawahan atau rok itu besarnya mengikuti pola ini ya, ketika sudah diberi kelonggaran. Jadi diukur dari titik B ini ya, stop, kemudian kupnatnya di skip, lalu ditambah dari titik garis kupnat itu ke bagian samping, lalu begitu juga dengan bagian belakang, stop di situ, lalu tambah dari sini ke sini. Oke. Nah, hasil pengukuran dari lingkar pinggang pola bagian depan dan pola bagian belakang nanti merupakan setengah dari lingkar pinggang kalian. Jadi nanti kalau mau bikin pola roknya ya itu dikalikan 2, jadilah itu nanti lingkar pinggang. Karena pola ini kan merupakan setengah badan bagian depan dan juga setengah badan bagian belakang kan, makanya hasil perhitungan dari lingkar pinggang yang bagian depan ditambah dengan lingkar pinggang bagian belakang merupakan setengah dari lingkar pinggang kalian gitu. Kalau sudah ketemu lingkar pinggang utuhnya, tinggal suka-suka kalian deh milih model yang mana untuk dijadikan rok bawahannya ya. Bisa rok lingkaran, setengah lingkaran, rok susun, rok kerut gitu. Jadi tergantung sama model baju yang ingin kalian buat. Oh iya, aku mau jawab satu lagi pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Dia tanya, Mbak, nanti kalau misalnya badannya sudah dikasih kelonggaran, apakah pola lengannya nanti perlu juga dikasih kelonggaran? Apakah nanti polanya itu panjangnya bisa pas gitu? Jadi, pola lengan yang akan kita bikin nanti itu tidak memakai kerung lengan asli dari tubuh kita. Tapi, pola lengan yang akan kita buat nanti itu menggunakan kerung lengan yang kita dapat dari pola yang sudah kita buat. Jadi kita ukur lingkar kerung lengan yang ada di pola, baru kita bikin pola lengan. Jadi gitu aja tadi ya, cara pecah pola gamis yang memiliki potongan di bagian pinggang. Sangat simple. Nanti kalau misalnya kalian pengen bikin rok lingkaran, bisa cek video aku yang sebelumnya, nanti aku cantumkan linknya di bawah.
Dan udah jadi, tinggal bikin pola lengan dan kalian sudah good to go. Nah, kalau kalian mau membuat gamis tanpa potongan pinggang dengan rok model A seperti yang terdapat di video ini, caranya yaitu gampang aja. Kalian tinggal bikin pola dasar sampai ke titik panggul ya, seperti yang sudah aku jelaskan di video aku sebelumnya itu. Kemudian bisa ditarik garis ke bawah sampai panjang rok yang kalian inginkan. Nah, cara ngukurnya yaitu dari titik B ke bawah sampai panjang rok yang diinginkan ya. Jadi dari garis pinggang itu ke bawah ngukurnya. Jadi dari titik B kita tarik ke bawah sepanjang panjang rok yang diinginkan ke titik H. Jadi B, H itu merupakan panjang rok. Di video ini aku buat panjang roknya tidak terlalu panjang ya, karena memang bukunya tidak cukup, nanti takutnya kepotong videonya, malah nggak jelas. Jadi kemudian berikutnya dari titik H kita tarik garis ke kanan sepanjang G ke G aksen, jadi sama panjang ya. Kita beri titik H aksen, jadi H ke H aksen sama dengan G ke G aksen. Begitu juga dengan pola bagian belakang ya, sama persis. Jadi ya, kita tarik dari titik H ke H aksen, panjangnya yaitu sama dengan titik G ke G aksen. Begitu juga dengan pola yang belakang ya. Kemudian kita tarik garis dari G aksen ke H aksen, buat garis bantu. Kemudian sekalian kita beri kelonggaran ya, 1 cm dikeluarkan 1 cm dari titik H aksen, lalu tarik garis dari titik G aksen. Begitu juga dengan pola yang bagian belakang, sama prosesnya. Untuk rok model A atau rok A ya, dari titik H aksen itu kalian bisa lebarkan roknya tergantung dengan selera kalian. Tapi kalau aku biasanya maksimal pakai maksimal 10 cm, karena kalau terlalu lebar nanti jatuhnya malah aneh gitu ya, kayak rok setengah lingkar. Di contoh ini aku cuma lebarin 5 cm aja karena ya keterbatasan kertas ya. Jadi ya, kalau di pola asli nanti kalian bisa lebarkan itu sesuka hati kalian. Langsung tarik dari titik G aksen ke titik H double aksen ya, aku kasih nama titik H double aksen. Jadi langsung ditarik aja. Nah, gini jadinya. Gitu. Ini kan bentuknya kayak nggak itu ya, nggak bagus ya, karena memang di sini belok kecil, langsung di sini panjang. Tapi ini karena memang panjangnya nggak seberapa. Tapi kalau misalnya di pola yang asli itu nggak bakalan kayak gini karena memang panjangnya nanti kan lebih panjang gitu kan, jadi lebih lebih landai gitu loh. Kalau memang kejadiannya seperti ini, di bagian pinggangnya ini nekuk begini, kayak curve gini ya, melengkung gini, caranya yaitu kalian langsung tarik aja dari titik pinggang ini, langsung tarik ke bawah. Nah, nggak masalah, berarti kan panggulnya sudah ditutupi gitu kan gitu. Jadi nggak perlu dilengkungkan gini, nggak perlu, langsung tarik dari sini seret ke bawah gitu, udah jadi pola. Nah, bagian bawah tadi kan di sini yang turun 2 cm karena memang pola dasarnya. Kalau aku cuman bikin pola dasar sampai di titik G ini, maka titik G ini turun 2 cm. Nah, karena ini aku bikin gamis dan panjang sekali, panjangnya sampai ke titik H, jadi yang 2 cm itu turunnya di sini, turun ke bawah gitu. Nah, ini diturunkan 2 cm tuh, yang ini 1,5 cm. Nah, kalau pola rok A begini nih, biasanya aku naikkan sekitaran 2-3 cm karena memang dia lebar kan. Nanti kalau kita nggak naikkan yang sebelah sini, jadinya nanti nggak bagus di bagian bawah itu, jadi kayak kincup di bagian pinggirnya gitu loh. Jadi biasanya aku naikkan 3 cm, lalu kita tarik garis kayak dia melengkungkan. Aduh, lebar banget ya, gini aja. Tarik garis ini, lalu kita lengkungkan. Nah, ini saudara-saudara, jadi nanti dia agak melengkung gini ya garisnya ya, begini. Ini naik ke atas sekitaran 3 cm lah, sama yang bagian belakang juga 3 cm. Lalu kita tarik garis ke sini.
dulu, kita bikin garis lengkung. Oke, jadinya seperti ini. Nah, itu pola dari gamis yang roknya model rok A gitu ya. Seperti itu aja modelnya. Gampang kan? Kalau cuma mau bikin rok A aja. Oke, semoga bisa dimengerti. Kalau memang ada pertanyaan, silakan komen, nanti aku jawab. Kalau memang aku tahu, aku langsung jawab. Kalau nggak tahu ya nanti aku cari jawabannya dulu. Aku tanya-tanya atau aku belajar lagi ya. Oke, itu tadi pola gamisnya. Selamat mencoba. Mau lebaran kan ini, musim orang jahitin gamis. Daripada jahitin, bisa kan? Bisa hemat uang, jahit sendiri, uangnya bisa dipakai buat lebaran. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian. Terima kasih sudah mampir di video aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.